Tak ada wanita yang bercita-cita menjadi istri kedua. Tapi kadang, hati tak bisa memilih pada siapa ia jatuh. Ini adalah kisah nyata tentang seorang perempuan bernama Laras yang memilih jalan sunyi dan penuh luka menjadi istri kedua. Laras, 29 tahun, adalah seorang wanita mandiri. Ia bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta. Di tempat itu, ia bertemu dengan pria yang mengubah hidupnya, Raka, seorang dokter yang hangat, perhatian, dan sayangnya telah beristri. Awalnya Laras menolak. Ia tahu perasaan itu salah, tapi Raka terus hadir dalam hidupnya, membantu saat ibunya sakit, menemaninya saat ia kesepian, membuat Laras perlahan-lahan jatuh. Aku mencintaimu, Laras, tapi aku tak bisa menceraikan istriku. Tapi aku ingin bersamamu, ujar Raka suatu malam. Laras bimbang, tapi cinta membuatnya buta. Ia menerima pinangan itu, diam-diam, tanpa pesta, hanya dengan wali dan 2 saksi. Laras pun menjadi istri kedua dalam bayang-bayang. Hari-hari Laras berubah. Ia tak bisa mengunggah foto kebahagiaan di media sosial. Ia harus berbohong saat teman-temannya bertanya soal statusnya. Ia hidup di rumah kontrakan kecil, sementara Raka tinggal bersama istri pertamanya di rumah mewah. Setiap kali Raka datang, Laras merasa seperti wanita paling bahagia. Tapi ketika Raka pergi dan tak memberi kabar berhari-hari, Laras merasa seperti tak ada artinya. Ia hanya istri saat Raka sempat, dan menjadi bayangan ketika Raka pulang ke keluarga utamanya. Laras hamil. Dan saat ia mengabari Raka, responnya dingin. Jangan dulu cerita ke siapa-siapa, aku belum siap. Hati Laras hancur. Ia menunggu Raka datang saat melahirkan. Tapi yang datang justru tetangga yang iba melihatnya sendiri. Anaknya lahir tanpa pelukan ayah. Laras mengurusnya sendiri. Raka hanya mengirim uang, sesekali datang diam-diam. Saat anak mereka sakit keras, Laras menelpon Raka dengan panik. Tapi yang menjawab adalah istri pertama. Maaf, siapa ini? Tanya suara di ujung telepon. Laras hanya bisa menangis. Ia tahu, ia bukan siapa-siapa. Laras pernah mencoba pergi, tapi Raka memohon. Aku butuh kamu, Laras. Jangan tinggalin aku. Ia kembali bertahan, demi anak, demi cinta. Tapi luka di hatinya makin dalam. Tahun kelima pernikahan mereka, Laras menemukan pesan di ponsel Raka. Pesan mesra dengan wanita lain. Ternyata, ia bukan hanya istri kedua, tapi juga wanita yang dikhianati. Saat itu, Laras sadar. Ia tak bisa terus menggantungkan hidup pada seseorang yang bahkan tak bisa memilih. Ia mengemasi barang-barang, meninggalkan rumah kontrakan, membawa anaknya. Ia memulai hidup baru, menjadi ibu tunggal. Berat, tapi perlahan, ia bisa berdiri. Kini, Laras bukan lagi istri kedua. Ia adalah ibu pertama bagi anak yang menjadi semangat hidupnya. Dari kisah ini, kita belajar, cinta bukan soal memiliki, tapi soal menghargai diri sendiri. Karena tidak semua pengorbanan harus dipertahankan. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar. Menurutmu, apakah Laras salah mencintai Raka?